Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi bersama kami kelompok 1 manajemen pemasaran dengan saya sendiri M Azran dengan MPM 25220071. Dan nama saya William Pansuri dengan MPM 25220119. Dan dengan saya Muhammad C. Saputra dengan NPM 25220078. Dan dosen pengampu kita yaitu Bu Ayu Nursari SEME. Di sini kami akan membahas tentang pengumpulan informasi dan memindai lingkungan. Oke guys, kita akan lanjut selanjutnya. Kami akan ngobrol sharing-sharing lah tentang pemasaran ini. Yang pertama ada apa sih namanya komponen sistem informasi pemasaran modern itu menurut Anda? Menurut saya, komponen sistem informasi pemasaran modern itu setiap manajer dalam setiap organisasi harus meneliti lingkungan luar, tanggung jawab utama untuk mengidentifikasi perubahan pasar yang signifikan terletak di bahu pemasaran perusahaan. Cukup apa ada yang lain selain itu? Oh cukup ya. Kalau menurut saudara Wildan, apa sih siklus pemesanan sampai pembayaran itu? Kalau menurut saudara Wildan? Menurut saya, manajemen pemasaran, pengadilan, laporan atau internal pemasaran itu banyak contohnya, seperti siklus pemasaran, pembayaran, dan lain-lainnya. Itu sih. Oh itu aja ya, cukup ya. Terus ada ini lagi nih, saya ingin bertanya tentang apa sih sistem informasi penjualan itu? Gimana sih cara menjualkannya gitu? Sistem informasi penjualan adalah manajemen pemasaran memerlukan laporan yang tepat waktu dan akurat tentang penjualan yang terkini, seperti Walmart mengoperasikan gudang data penjualan dan persediaan yang menyimpan data semua barang untuk setiap pelanggan. Untuk saudara Wildan, apa sih kebutuhan dan tren ini mengenai apa pemasaran modern ini? Gimana sih bagusnya? Itu bagusnya tuh meyakini bahwa pelanggan menghargai produk dan perusahaan mampu memberikan jasa yang lebih baik bagi pembeli. Itu sih. Oh, baik. Cukup. Terus apa sih kita gimana sih cara mengidentifikasikan kekuatan utama dalam pasar modern ini? Mengidentifikasikan kekuatan utama itu adalah perusahaan dan pemasoknya, perantara pemasaran, pelanggan, pesaing, dan publik. Semuanya beroperasi dalam kekuatan dan tren lingkungan makro yang semakin global dan membentuk peluang dan menghadirkan ancaman. Kekuatan ini mempresentasikan hal-hal yang tidak dapat dikendalikan, yang harus diamati dan harus diproses oleh perusahaan. Gitu sih. Kalau untuk demografisnya itu gimana ya? Kalau untuk saudara Wildan, bagus ya. Perusahaan yang selalu berusaha menciptakan peluang kerja yang lebih baik untuk masyarakat, itu kita harus memikirkan dampak baiknya dan dampak negatifnya, biar masyarakat tahu juga. Segitu sih menurut saya. Baik. Bagus juga pertanyaannya ya. Pertumbuhan dan populasi menurut kamu orang ini gimana sih pertumbuhan untuk kedepannya gitu? Gimana bisa jalan atau ada gimana gitu untuk kedepannya? Populasi dunia itu memperlihatkan pertumbuhan eksploratif. Total populasi dunia ini kan mencapai 6,1 miliar pada tahun 2000 dan akan melebihi 7,9 miliar pada tahun 2025. Dan ada suatu gambaran yang menarik nih. Jika dunia adalah suatu desa yang berpenduduk 1.000 orang, maka desa itu akan terdiri dari 520 wanita dan 480 pria, 330 anak-anak dan 60
orang berusia 65 tahun. Akan berisi 52 orang Amerika dan 55 orang Rusia, 84 orang Amerika Latin, 95 orang Eropa Timur dan Barat, 124 orang Afrika, dan 584 orang Asia. Komunikasi ini akan sulit karena 165 orang berbahasa Mandarin, 86 orang berbahasa Inggris, 83 orang berbahasa Hindi dan Urdu, dan 64 orang lainnya berbahasa Spanyol. Itu sih. Cukup ya. Kalau ini kan pasar kan ada banyak ya kan. Pasar etnis dan pasar lain-lain itu apa ya? Kalau menurut Saudara Wildan itu? Pasar etnis itu sangat banyak ya. Banyak negara terdiri dari berbagai etnis dan ras. Pada salah satu tingkat etnis terdapat negara Jepang, di mana hampir semua warganya adalah orang Jepang. Diperkirakan lainnya ada Amerika Serikat yang warganya datang dari berbagai negara. Itu sih banyak contohnya. Kalau ini kan namanya pasar ya kan, ada geografis dan populasi gitu. Gimana sih caranya populasi dan geografis ini bisa kita gimana ya bahasanya ya biar bisa tetap berjalan gitu dunia pasarnya itu harus gimana? Dari perubahan geografis dalam populasi ini adalah periode perpindahan migrasi besar-besaran, Zran, antara dan di dalam negara. Meskipun Amerika Serikat ini mengalami pergerakan kembali keluar kota pada tahun 1990, ketika daerah non-metropolis mengalami menarik banyak pengungsi kota abad ke-21, kembali menjadi saksi bertambah pesatnya pasar dan pertumbuhan pesat yang dari imigrasi luar negeri. Pemasaran juga mengamati tempat perkumpulannya konsumen. Hampir 1 dari 2 orang yang berusia lebih dari 5 tahun, 120 juta berpindah tempat tinggal setidaknya 1 kali antara 1990 dan 2000 menurut ringkasan Kansas 2000. Ini kan kita kan membahas manajemen pemasaran kan pasti ada lingkungan makronya kan. Lingkungan makronya itu kayak gimana ya? Kalau boleh tahu menurut pendapat Saudara Wildan? Menurut saya, lingkungan makro utama lainnya itu kekuatan lingkungan makro utama sangat mempengaruhi peruntungan pemasaran di sekitar. Perkembangan dalam lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya, alam dan teknologi, dan politik juga itu mempunyai banyak faktor. Contohnya lingkungan ekonomi. Daya beli yang tersedia dalam ekonomi tergantung pada penghasilan harganya. Itu sih contohnya. Baik. Terima kasih untuk Saudara Wildan. Ini untuk saudara saya kan ada distribusi. Apa sih distribusi pendapatan itu? Kalau menurut Anda? Menurut saya, distribusi itu ada 4 jenis struktur negara industri. Contohnya perekonomian subsisten seperti Papua Nugini yang hanya mempunyai sedikit peluang bagi pemasar. Perekonomian minyak dengan pasar yang baik untuk perlengkapan, peralatan, pasokan dan barang. Dan barang-barang mewah untuk orang kaya. Perekonomian industri baru seperti India, Mesir dan Filipina perekonomian industri seperti negara-negara di Eropa Barat yang merupakan pasar yang kaya untuk semua jenis barang. Pemasaran ini sering membedakan negara yang menggunakan 5 pola distribusi. Pendapatannya yang berbeda, pendapatan sangat rendah, hampir semuanya berpendapatan rendah. Itu sih. Ini kan kita lagi bahas manajemen pemasaran kan. Pasti di dalam setiap usaha itu kan ada pendapatan, ada tabungan atau ada kredit. Apa sih? Gimana sih caranya ini kita
bisa bisa mengaturnya gitu. Ini kan ada tabungan, terus ada utang dan ada kredit. Apa maksudnya ada utang, tabungan dan kredit itu menurut Saudara Wildan? Menurut saya tabungan atau utang dan kredit itu mempunyai rasio yang terdapat penghasilan yang tinggi yang kemudian memperlambat pengeluaran untuk barang rumah atau tetangga dan barang berharga tinggi. Itu sangat penting sih menurut perusahaan. Untuk lingkungan sosial budayanya itu kita harus yang kayak gimana? Kalau kita kan kalau ini kan bahasnya pasti perusahaan ya kan. Itu gimana itu lingkungan sosialnya itu kalau menurut Saudara Cahaya? Menurut saya, masyarakat itu membentuk kepercayaan, nilai dan norma yang menggambarkan sebagian besar selera dan preferensi konsumen. Masyarakat menyerap secara hampir tidak sadar pandangan dunia yang mendefinisikan hubungan mereka bagi diri sendiri, orang lain, organisasi, masyarakat, alam dan alam semesta. Itu aja sih. Kalau misalkan untuk lingkungan teknologinya gitu, kita harus gimana? Biar kedepannya kita nggak ketinggalan sama orang lain kan perlu sih namanya untuk lingkungan teknologi ya kan, biar apa ya kita nggak ketinggalan gitu. Bagus itu gimana kalau untuk masalah teknologi itu? Kan kita kan kalah gitu ya sama Cina, sama Jepang itu kan kita udah kalah masalah teknologi. Bagus ini kalau untuk Indonesia ini gimana? Biar untuk kita bukannya untuk bisa ngalahin Cina atau apa ya? Gimana kita juga bisa gitu menyaingi atau hampir mendekati lah. Kalau nggak bisa menyaingi itu gimana itu caranya untuk teknologi kita ini? Nah, untuk teknologi menurut saya kita harus memajukan dari sektor pendidikan. Karena dari anak-anak kalau kita diajarkan berpikir kritis, insya Allah kita bisa memajukan dalam dunia pendidikan gitu. Itu juga sangat penting karena kan pendidikan itu nomor satu. Iya benar sih. Itu. Oke, mungkin sekian podcast dari kami. Mungkin ada kata-kata yang salah atau gimana, kami minta maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.